Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfirah. Sabahul khair ayuhat talamiz. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah insyaallah. Tayyib anak-anakku sekalian, hayya nata'allam ad-darsu al-lughatul arabiyyah kaman ma ustadukum Ustaz Muhammad Sulaiman Jamal. Selamat berjumpa kembali, selamat belajar kembali, belajar bahasa Arab di bulan puasa ini. Pak Guru doakan semoga kalian semuanya puasanya sukses sampai maghrib, sampai sebulan penuh. Amin. Gak ada halangan, gak ada rintangan, dan semuanya dikasih kesehatan sehingga bisa berpuasa selama sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau misalnya sukses puasa sebulan, biasanya nanti kan dapat hadiah, ya enggak? Bisa dapat baju baru. Amin, ada rezekinya mudah-mudahan juga. Tapi anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintain, tidak perpanjang kalam, mari kita mulai saja. Hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma du'a. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binil fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahil lana abwa fadlika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Melanjutkan pembelajaran kemarin tentang bab Uhibbul Indonesia, bab yang ke-6, bab yang terakhir. Kemarin kalian baru disajikan tentang kosakata dasar saja tentang Uhibbu Indonesia. Kali ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang hiwar. Belajar hiwar dan belajar hiwar, juga belajar tentang muhadasah, juga belajar tentang kiroahnya, bacaannya. Itu 3 konten. Sambil kalian andaikan ada kosakata baru, mufrad baru, kalian sisipkan di bawah teksnya. Buku yang akan kita gunakan buku elektrik sebagaimana buku pedoman utama kita, LKS mungkin pembelajaran berikutnya, dan juga buku suplemen tuh. Pak Guru udah lihat buku suplemennya, wah bagus banget teksnya tuh, qiraahnya bagus banget. Tapi nanti dulu kita fokus ke buku utama dulu, buku elektrik kita akan bedah dan kita akan bahas. Baik, kita akan buka halaman 85. Ini dia, mana dia? Ntar bukunya Pak Guru ambil dulu, bukunya di sini. Bukunya di sini, guys. Ada buku bahasa Arab. Buku bahasa Arab elektriknya disiapin saja dulu, halaman 85, tentang hiwarnya dulu, itu antara Rashid dengan si Hakim. Kita tunggu loading sejenak. Ini handphone Pak Guru sedang mencari data file manajernya dulu. Ada nggak ya? Kok lama banget loadingnya. Mana dia? Nggak muncul semuanya. Oh iya, nanti di akhir dari video ini Pak Guru minta tugasnya. Nanti Pak Guru buka tugasnya di e-learning, kalian tinggal menguploadnya. Kemudian batas waktu selama 1 pekan. Udah dikasih waktu panjang sampai nggak bisa mengerjakan tepat waktu, kebangetan. Udahannya bulan puasa cuman 1 mata pelajaran, kemudian waktunya juga panjang, 1 minggu masih juga nggak mengerjakan. Wah, bener-bener. Nah, enaknya kalau buku elektrik kayak begini teman-teman. Jadi tinggal klik-klik aja. Baik, nah ini dia. Halaman 85 di sini udah Pak Guru siapin materinya, udah Pak Guru lihat. 83, sorry guys. Halaman 83 dulu. 83 tentang ungzur wastami wa'id. Lihat, dengarkan, dan ulang.
Nah, ada gambarnya juga, ada gambar mata tuh. Ada gambar telinga. Telinga apa kuping? Talingo. Kupiang. Nah, ada gambar repeat. Ya ini. Baik, uhibbu Indonesia. Rashid dan Hakim. Andaikan ada kosakata yang kalian belum tahu, kalian terjemahkan di bawahnya. Misalnya sobahul khair, kalian nggak tahu nih, misalnya nggak tahu, kalian kasih artinya di bawah teksnya. Selamat pagi misalnya gitu. Nah, karena kalian sudah tahu kan sobahul khair artinya apa, maka udah nggak usah diterjemahkan. Tapi kalau misalnya udah tahu, belum tahu, baru terjemahkan. Ungzur, lihat, dengarkan. Dengarkan nih percakapan antara Rashid dengan Hakim. Sobahul khair, kata Rashid. Sobahan nur. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Bahasa Indonesianya. Kata Rashid. Aina wulidta ya Hakim. Nah, di sini wulidta nih. Wulidta. Wulida. Wulida itu artinya apa? Wulida artinya lahir. Ta ini adalah fi'il madhi nih. Pengganti anta jadi wulidta. Di mana kamu lahir? Wahai Hakim. Aina wulidta ya Hakim? Di mana kamu lahir? Tanya si Rashid. Kemudian Hakim menjawab, wulidtu. Nah, wulidtu ini fi'il madhi juga menjadi domir ana. Ananya dirubah menjadi tu. Maka wulidtu. Ini fi'il semua nih, fi'il madhi nih. Kita belum belajar fi'il madhi, jadi ya abaikan saja. Cuman Pak Guru membawa materi awal. Wulidta dan wulidtu itu fi'il madhi. Di mana kamu lahir, wahai Hakim? Wulidtu, saya lahir fi Indonesia, di Indonesia. Kemudian Rashid bertanya, hal tuhibbu Indonesia? Ini fi'il mudhari' sekarang nih. Domir anta. Kemarin ya domir anta pakai tak tuh. Oh, sorry. Domir anta pakai tak. Berarti anta. Hal anta tuhibbu Indonesia? Apakah kamu cinta Indonesia? Tuhibbu artinya cinta. Kemudian si Hakim bilang, na'am uhibbu. Nah, ana pakai alif di sini guys. Ada alif tuh. Lihat tarkibnya, gramatikalnya juga kalian perhatikan. Na'am uhibbu Indonesia. Ya, saya cinta dengan Indonesia. Kata Rashid bertanya lagi, limadha? Kenapa? Lianna Indonesia baldatun jamilatun. Karena Indonesia adalah negara yang indah. Jamilah, indah. Jamil juga indah. Ini buat domir mu'annas karena ada tunnya itu, baldatun jamilatun. Kalau baldun misalnya baladun, jamilun berarti. Ini karena baldatun jamilatun. Domir mu'annas pakai tun berarti. Kemudian teks selanjutnya, aktsaru manadhiril jamilati wat tarikhiyati fi Indonesia. Apa itu? Aktsaru banyak. Aktsaru banyak. Manadhiril jamilah, pemandangan yang indah. Wa tarikhiyati, dan peninggalan. Peninggalan. Banyak peninggalan fi Indonesia, di Indonesia. Kita bilang peninggalan prasasti bisa kali ya. Boleh itu tarikhiyati. Kemudian Rashid bertanya, ma hiya manadhirul jamilah wa tarikhiyah fi Indonesia? Apa saja? Mahia, apa saja? Manadhiril jamilah, pemandangan yang indah dan peninggalan-peninggalan di Indonesia itu. Kata si Hakim, haikalu Borobudur. Karena Borobudur itu bahasa Arabnya nggak ada, maka dikasih Borobudur. Semua. Kita bacanya Candi Borobudur. Jangan baca juga Borobudur. Ya, haikal berarti artinya candi. Haikal Borobudur. Fi Jawal Wusta, di Jawa Tengah. Wusta artinya tengah. Jawa Wusta di Jawa Tengah. Wa Syati'il Bahri, dan pantai Kuta. Kuta tulisannya begitu. Kuta, pantai Kuta. Fi Bali, di Bali. Wa ghairuha, dan lain sebagainya. Wa ghairuha, dan lain sebagainya. Kemudian yang mengucapkan lagi Rashid itu nanya itu,
Wa Indonesia baldatun thayyibatun, dan Indonesia adalah negara yang baik. Negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ada istilah begitu. Ini baldatun thayyibah, negara yang baik. Hawa'uha latifun, udaranya sejuk. Wa hasilatuha katsiratun, hasil. Hasil itu hasil. Jadi kita terjemahkan di sini hasil itu adalah sumber daya alamnya, penghasilannya berarti kan. Penghasilannya katsirah, banyak, sumber daya alamnya banyak. Hawanya, udaranya latif, sejuk, wasilatuha katsirah, dan sumber daya alamnya banyak. Kata Hakim bilang, tilka ni'matun 'azimatun minallah. Itu semua adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu rahim, dan Allah Maha Penyayang. Rahman pengasih, Rahim penyayang. Bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Wa huwa arhamur rahimin, dan Dia Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Arham penyayang dulu, Rahimin pengasih dan penyayang lah, begitu ya. Nah, begitu, ini maksud daripada percakapan antara si Rasyid dengan Hakim yang menceritakan tentang uhibbu Indonesia. Hiwarnya demikian. Kalau yang namanya hiwar, percakapan, kalian membacanya jangan kayak orang baca Quran. Jadi nggak usah pakai intonasi murotal, nada murotal, dan pakai tajwid segala, enggak. Kayak misalnya nih, baldatun jamilah, jangan. Lianna Indonesia baldatun jamilah. Emang lagi ngaji, ini kan lagi hiwar. Taib, nah yang ini udah halaman 84-nya udah kemarin. Kemudian kita masuk kepada percakapan, bukan percakapan nih, teks kiroahnya. Kiroah halaman 86. Ya, halaman 86. Oke. Sudah siap? Yuk, kita tambah lagi kosakatanya. Adakah kosakata yang belum kalian ketahui di sini? Kita cekidot halaman 86-nya. Uhibbu Indonesia, cinta Indonesia. Indonesia hiya biladi wa watani. Indonesia adalah negaraku, wa watani, dan tanah airku. Mana ananya Pak Guru? Nggak ada ananya. Ananya diganti dengan ia mati. Ingat pelajaran huha kakiyana yang waktu kemarin Pak Guru ajarkan di semester awal-awal. Nah, ini ananya diganti dengan dia mati. Jadi harus ada kata sayanya di situ. Indonesia hiya biladi wa watani. Indonesia adalah negaraku dan tanah airku. Watan artinya tanah air. Baik, sekarang lanjutin. Taqa'u fi Indonesia amkinatun tarikhiyatun wa jamilatun. Indonesia taqa'u, terletak, waqa'a yaqa'u, terletak. Indonesia terletak, amkinatun tarikhiyatun wa jamilatun. Terletaknya di sini ada tarikhiyah, ada dibilang peninggalan berarti di sini. Indonesia memiliki, lebih tepatnya begitu kali ya, daripada terletak ya. Di Indonesia terdapat peninggalan-peninggalan yang bagus, jamilah. Peninggalan yang bagus. Mislu, seperti burju Munas. Burju apa tuh? Burju Tugu. Burju Munas, Tugu Munas. Wa huwa nasbu tadzkariyi wataniyi. Dan itu si Tugu Monas, huwanya Tugu Monas tadi, nusbu tadzkariyi wataniyi. Ciri khas, kita bilang ciri khas daripada negaraku, tanah airku. Nah, di mana itu Tugu Munasnya? Fi wasati Jakarta, di tengahnya Jakarta. Jakarta nggak ada Jakarta Tengah, ada Jakarta Pusat. Dibilang wasati Jakarta, artinya Jakarta Pusat. Wahaikalu Borobudur, tadi haikal adalah candi, Candi Borobudur. Fi Jawal Wusta. Nah, baru kalau Jawa nggak ada Jawa Pusat, karena bilangnya Jawa Tengah, berarti Jawal Wusta, di Jawa Tengah. Wasyatiul Bahri Kuta,
dan Pantai Kuta fi Bali di Bali. Ada lagi nih, Wajabalu Burumu dan Gunung Berumu. Gunung Berumu di mana tuh? Fi Jawa Syarqiyah, di Jawa Timur. Syarqiyah artinya timur. Seperti kita punya sekolah di Jakarta Syarqiyah, Jakarta Timur. Jawa Syarqiyah di Jawa Timur. Wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Wa uhibbu Indonesia, dan saya, harus ada sayanya pakai alif soalnya, dan saya cinta Indonesia bihadihil manazir, dengan pemandangan ini. Begitu maksud daripada qiraahnya. Nah, dua tadi al-hiwarnya juga kalian terjemahkan, qiraahnya juga kalian terjemahkan menjadi satu. Tugas kalian menerjemahkan, sudah Pak Guru bantu tadi memberikan kosakata-kosakata yang mungkin bagi kalian adalah baru. Jadi kalian tinggal membuat rangkaian utuh. Nah, sebelum dikirim, terjemahnya kalian baca dulu. Terjemahnya udah pas belum dengan kata-kata kita. Jangan sampai ada yang rancu kosakatanya, terjemahnya. Ada yang aneh, dibacanya jadi nggak nyambung. Jadi kalian harus perhatikan dulu. Terjemahkan itu semua. Kemudian lagi nih, ada iqra wa ajib anil as'ilah, baca dan jawab pertanyaan ini. Nah, yang ini, pertanyaan-pertanyaan ini nggak Pak Guru terjemahkan, sebab sudah tahu terjemahnya semuanya. Kemudian kalian jawab dengan sesuai dengan teks yang ada di atas ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini kalian cari jawabannya di teks yang di atas ini. Kalian jawab, kemudian 5 soal ini jadikan satu, di kolaps fotonya, kemudian kirim di learning. Oke, begitu aja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah kalian merasa jangan pernah kalian merasakan bahwa belajar bahasa Arab itu sulit. Pokoknya mah menyenangkan. Semua belajar apapun menyenangkan, asalkan kalian bawanya dengan suasana hati gembira. Terlebih bulan puasa. Segala sesuatu ibadah yang dilakukan di bulan puasa itu pahalanya berlipat ganda. Wah, Pak Guru, pahala itu apa sih? Ya, pahala itu kalau diibaratkan dengan uang, ya pahala itu seperti dikasih uang gitu. Dikasih uang. Nah, uangnya ditabungin, uangnya dicelengin, nanti kita ambil, kita panen itu di akhirat. Gitu. Kita kan pasti akan semuanya kembali ke akhirat semua. Enggak cuma di dunia saja kita hidup, tetapi ada kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Sekarang cuma di dunia sementara. Kita pernah hidup di alam rahim 9 bulan. Kita hidup di alam dunia entah berapa tahun. Cuma sebentar, tapi di akhirat kita akan hidup selamanya. Maka dari itu, mumpung masih ada di dunia, kita kumpulin tuh. Kita celengin tabungannya, nanti kita panen di akhirat. Mumpung dikasih kesempatan di bulan Ramadan. Pak Guru yakin juga kalian sekarang ini kenapa dikasih 1 hari 1 mapel. Kami semua guru-guru berkeyakinan kalian satu fokus kepada ibadah. Ibadahnya ya mungkin menghafal Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, punya target 1 day 1 juz, 1 hari 1 juz. Jadi kalian Uber tuh sekarang udah masuk hari ke berapa? 9 ya. Nah, berarti sedang menjalani juz 9. Mudah-mudahan 1 bulan Ramadan kalian menjadi 1 hatamul Quran. Ya, oke. Tegur sapa dari Pak Guru demikian. Pak Guru tunggu tugasnya nanti di e-learning. Ilaliko. Salam sama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.